Saiful Ilmi akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang ranah penilaian pembelajaran. Nah, ranah penilaian pembelajaran itu berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013, yaitu tentang standar penilaian. Di dalamnya itu dijelaskan bahwa teknik dan instrumen penilaian dalam pembelajaran kurikulum 2013 itu harus mencakup kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari Permendikbud tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penilaian pembelajaran itu harus mengembangkan kompetensi ranah afektif atau sikap, ranah kognitif atau pengetahuan, dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, ranah afektif atau sikap itu berkaitan dengan minat dan sikap siswa itu sendiri, misalnya saja percaya diri, jujur, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ranah kognitif atau pengetahuan itu berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa yang meliputi kemampuan untuk menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Untuk kemampuan yang terakhir untuk ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotorik atau keterampilan itu berkaitan dengan penilaian terkait dengan keterampilan siswa yang berkaitan dengan aktivitas otot atau aktivitas gerak dari siswa itu sendiri, misalnya saja menulis, membaca, berbicara, dan lain sebagainya, yang mana itu berkaitan dengan aktivitas otot, gerak, atau anggota badan, seperti itu. Nah, dalam ketiga ranah penilaian itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lain dan sama-sama penting. Namun, dalam paradigma lama, penilaian ranah kognitif atau pengetahuan itu lebih ditekankan, seperti itu. Nah, di sini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu tentang ranah kognitif atau pengetahuan. Nah, ranah kognitif atau pengetahuan itu menurut Bloom dalam buku evaluasi pembelajaran karya Asrul dan kawan-kawan disebutkan bahwa Bloom mengkategorikan ranah kognitif itu menjadi 6, yang mana dari ke-6 tahapan itu, tahapan yang lebih tinggi itu dapat tercapai apabila sudah menguasai tahapan sebelumnya. 6 tahapan itu yaitu pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu ranah afektif atau sikap. Menurut Ana Sudojono, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, dalam buku pengantar evaluasi hasil pembelajaran karya Profesor Dr. Andes Ana Sudijono disebutkan bahwa ranah afektif oleh Cardwell dan kawan-kawan di taksonomi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu receiving atau menerima atau memperhatikan. Yang kedua adalah responding atau artinya menanggapi. Ketiga, valuing atau menilai dan menghargai. Keempat, organization atau mengatur atau mengorganisasikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah characterization by a value or value complex atau karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Nah, itu terkait dengan ranah afektif atau sikap. Untuk ranah yang terakhir adalah ranah psikomotorik atau keterampilan. Di sini ranah psikomotorik atau keterampilan itu berkaitan dengan keterampilan atau skill bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Pengalaman belajar itu sebagaimana pengalaman sebelum berupa pengalaman lanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif, seperti itu. Ranah psikomotorik itu sendiri berkaitan dengan aktivitas otot, fisik dan anggota badan, seperti itu. Di buku
Di salah satu jurnal tentang ranah psikomotorik dijelaskan bahwa tahapan hasil belajar psikomotorik itu ada 5, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, aktualisasi, dan yang terakhir adalah naturalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Rizka, NIM 44. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tes. Tes yaitu suatu alat penilaian yang berbentuk tulisan untuk mencatat dan mengamati prestasi hasil belajar siswa yang merupakan target dari penilaian. Jawaban dari siswa berupa jawaban tertulis maupun perbuatan atau tingkah laku. Tes yang sudah distandarisasi, artinya tes tersebut telah mengalami proses validasi atau proses penelitian. Yang selanjutnya yaitu fungsi tes. Fungsi tes yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik atau pengukur kemampuan yang sudah dicapai oleh peserta didik. Jadi pada fungsi tes yang pertama yaitu kita sebagai guru dapat mengukur sejauh mana perkembangan peserta didik kita dalam memahami materi. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Jadi, tes juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kita dalam berhasil atau tidak mengajar siswa. Yang selanjutnya adalah tujuan tes. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan awal siswa. Jadi, dengan adanya tes, kita dapat mengukur seberapa besar kemampuan pada siswa. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Jadi, dengan adanya tes, kita dapat mengukur seberapa jauh hasil dari belajar siswa. Apakah kita berhasil dalam melakukan pembelajaran atau tidak. Yang selanjutnya yaitu perkembangan prestasi siswa. Dengan adanya tes, kita dapat mengukur bagaimana perkembangan prestasi. Apakah prestasi siswa semakin melonjak, apakah semakin turun. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya tes, kita dapat mengevaluasi sebagaimana jauh kita dalam menyampaikan materi. Yang selanjutnya yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah. Dengan kita memberikan tes kepada siswa, kita dapat melihat bagaimana siswa memecahkan masalah dari soal-soal yang sudah kita berikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama adalah validitas. Sebuah tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut dalam keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas yaitu tes yang hasil skornya tidak berubah-ubah atau tetap pada angkanya. Yang poin selanjutnya yaitu objektivitas. Objektif yaitu tidak ada unsur yang mempengaruhi tes tersebut. Jadi tidak ada faktor apapun yang dapat mempengaruhi hasil dari tes tersebut. Yang selanjutnya yaitu praktikabilitas. Praktikabilitas yaitu dapat dikategorikan apabila tes tersebut dapat mudah dilaksanakan, mudah diperiksa, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk tes yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah ekonomis. Tes dapat dikatakan ekonomis apabila tidak membutuhkan biaya atau ongkos dalam Selanjutnya adalah penggolongan tes. Yang pertama, penggolongan tes berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai alat pengukur perkembangan dibagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama tes seleksi. Tes seleksi sering kita kenal sebagai istilah atau ujian ringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Jadi
Tes seleksi ini sering kita jumpai pada saat kita akan mengikuti ujian masuk kampus seperti SBM atau seleksi nasional yang lain. Yang selanjutnya adalah tes awal atau pretest. Pretest ini sering dikenal dengan ujian dadakan. Ujian ini dilaksanakan untuk mengetes sejauh mana para siswa menangkap materi yang sudah disampaikan oleh pengajar atau guru. Yang selanjutnya yaitu tes akhir atau post test. Tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi yang diajarkan dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para siswa. Yang selanjutnya adalah tes diagnostik. Tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis kesukaran yang dihadapi peserta didik, maka lebih lanjut akan dicarikan upaya terapi yang tepat untuk peserta didik. Yang selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan dilaksanakan pada setiap kali satuan pelajaran atau sub pokok bahasan akhir. Yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes sumatif yaitu tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Yang menjadi tujuan utama dari tes sumatif adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, tes sumatif ini sering kita jumpai pada tes EBTANAS atau ujian akhir semester lah, seperti itu. Yang selanjutnya penggolongan tes berdasarkan aspek psikis, yaitu yang pertama yaitu tes intelijensi. Tes intelijensi yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Nah, tes ini biasanya bisa disebut dengan tes IQ atau IQ. Yang selanjutnya yaitu tes kemampuan. Nah, tes kemampuan ini yaitu tes attitude yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap bakat khusus yang dimiliki oleh tester. Yang selanjutnya yaitu tes sikap. Tes sikap yaitu salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkap bagaimana kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu respon terhadap dunia sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu tes kepribadian. Tes ini sering dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap ciri-ciri seseorang. Misalnya bagaimana hobinya, bagaimana cara berpakainya, bagaimana gaya bicaranya, seperti itu. Yang terakhir adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar banyak digunakan untuk mengungkap bagaimana tingkat pencapaian atau prestasi belajar dari siswa. Yang selanjutnya yaitu penggolongan lain-lain. Nah, di sini penggolongan lain-lain dibagi menjadi dua, yaitu tes yang dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes, dan yang kedua dari waktu yang disediakan bagi tes. Yang pertama adalah tes individual. Tes individual ini yakni hanya tes yang berhadapan dengan satu lawan satu orang saja. Yang kedua yaitu tes kelompok, yakni tes di mana seseorang lebih menghadapi dari dua orang. Jadi di sini ada yang dites, yang di sini 4 orang ini yang mengetes, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu power test. Power test yakni tes yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari seseorang. Dan selanjutnya yaitu speed test. Speed test juga hampir sama dengan power test. Jika power test kekuatan, maka speed test menentukan kecepatan. Yang selanjutnya yaitu tes dari segi respon,
Yang pertama, verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon jawaban dalam bentuk ungkapan kata-kata atau tes verbal. Yang selanjutnya yaitu tes nonverbal. Tes nonverbal ini yaitu tes yang bukan mengungkapkan kata-kata, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi hanya berupa perbuatan atau gertakan-gertakan seseorang tertentu. Yang terakhir yaitu tes yang meninjau dari cara mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah tes tertulis. Nah, tes tertulis ini sering kita jumpai pada tes-tes UAS, tes SBMPTN. Nah, tes SBMPTN dulu kan masih menggunakan kertas. Nah, itu namanya tes tertulis. Yang selanjutnya yaitu tes lisan. Nah, tes lisan ini sering kita jumpai dulu pada saat kita masih SMA, sering menggunakan tes lisan untuk mengukur sebagaimana kita menguasai materi atau menghafal materi. Teknik non-test. Teknik non-test merupakan salah satu cara evaluasi hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa melakukan tes. Cara penilaian hasil evaluasi belajar siswa ini dilakukan tanpa cara menguji siswa, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, kuesioner, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Secara umum, pengamatan atau observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian yang dijadikan sebagai tujuan utama dalam pengamatan tersebut. Kemudian, tujuan observasi sendiri adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan ataupun tempat penelitian tentang peserta didik. Berikut adalah contoh lembar pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan menulis cerpen. Kemudian yang kedua adalah wawancara atau interview. Secara umum, yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, tatap muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Contohnya, guru bahasa Indonesia mewawancarai peserta didik tentang bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh lembar wawancara siswa. Di dalam lembar tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Kemudian terdapat kelebihan dalam wawancara. Kelebihan tersebut yaitu dengan melakukan wawancara, guru sebagai evaluator dapat melakukan kontak langsung dengan peserta didik yang akan dinilai, sehingga dapat diperoleh hasil penilaian lebih lengkap dan mendalam. Dengan melakukan wawancara ini, peserta didik dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Kemudian kuesioner atau angket. Pada dasarnya, kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Responden di sini adalah peserta didik itu. Pada umumnya, penggunaan angket dalam proses pelajaran siswa adalah untuk mendapatkan data mengenai latar belakang peserta didik yang digunakan sebagai salah satu bahan atau cara untuk menganalisis tingkah laku dan proses belajar peserta didik. Berikut adalah lampiran contoh angket informasi awal menulis cerpen siswa. Di dalam angket tersebut terdapat beberapa pertanyaan dan di situ siswa disuruh untuk memilih yang sesuai dengan pendapatnya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan dokumen. Nah, evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Dokumen yang mengenai ini biasanya itu diberikan pada saat kita awal masuk sekolah atau awal masuk SMA. Nah, biasanya kan kita diberi dokumen-dokumen atau lembaran-lembaran yang berisi riwayat hidup kita, tentang orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Nah, berbagai macam informasi tentang peserta didik, orang tua, lingkungannya, pada saat-saat tertentu itu pula juga diperlukan sebagai tambahan, sebagai bahan untuk pendidik dalam menganalisis hasil evaluasi belajar siswa.
Nah, dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa dalam rangka evaluasi itu tidak harus melulu tentang tes-tes hasil belajar, akan tetapi juga dapat menggunakan teknik non-tes. Nah, teknik non-tes juga menempati kedudukan yang tinggi dan penting dalam rangka evaluasi hasil belajar. Oleh karena itu, guru harus melakukannya dengan cara yang bijak sehingga diperoleh penilaian yang adil bagi peserta didik.